Alhamdulillahirabbil alamin, matur nembah nuwun. Terima kasih ya Allah atas Rahman Rahim panjenengan berupa nyawa yang masih melekat di jiwa raga kami. Dengan nyawa inilah kami bisa menikmati berbagai kemurahan hidup yang telah Engkau anugerahkan. Ya Allah, ampuni juga kami jika nyawa yang telah Engkau anugerahkan belum maksimal kami manfaatkan untuk menghidupkan ayat-Mu. Justru kadang kehidupan ini masih saya atau kami lakukan untuk melakukan perkara yang tidak manfaat. Atas izin-Mu, berikan kami kemampuan senantiasa sanggup merasakan dengan penuh kedalaman jika Rahman Rahim-Mu, kemurahan-Mu, kebesaran, berkah-Mu luar biasa tiada tara ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kabar Kolam. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yakni tentang menanggapi di kolom komentar satu dari saudara kita ingin membahas lebih lanjut tentang lagu Tombo Hati yang banyak kita kenal. Kemarin kita membahas ngaji Al-Quran angen-angen sak maknane, jadi membaca Al-Quran dan mau berangan-angan apa sih maknanya. Kemudian kita mencoba eksekusi atau menjalankan dalam kehidupan sehari-hari supaya dapat keselamatan baik di dunia sampai akhirat tentunya. Tapi kemarin masih kemana-mana, bahkan saya cerita tentang pertanyaan juga diceritakan di sebuah hadis yang Nabi selalu pegang dua kitab Al-Quran dan hadis itu. Jika dihubungkan dengan sejarah penciptaan pembukuan Al-Quran saja zaman Khalifah Utsman, berarti Kanjeng Nabi sudah sumare, sudah meninggal. Artinya itu kurang kuat secara nalar. Tapi apakah ada penjelasan yang lebih kuat untuk menguatkan hadis tersebut? Monggo, channel Kabar Kolam membuka diri untuk dikritisi, untuk dikasih wejangan, supaya nanti saya tidak bablas mewedarkan atau memberitakan sesuatu yang hoaks kata orang sekarang. Jadi kita terbuka saja ya. Kalau ada salah kata wajar karena kita manusia. Shadaqallahul azim. Sekali lagi, maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan tidak maha benar manusia dengan segala pendapatnya. Dari itu pendapat saya bisa begini, pendapat yang lain bisa begini, pendapat yang lain juga bisa begitu. Nah, itu adalah manusiawi dan wajar di alam ini. Mari kita bedah tentang keinginan sahabat kita atau saudara kita yang lanjut. Kita teruskan ini pembahasan tentang Tombo Hati atau Kabar Kolam ini ke arah mana maunya. Oke, saya akan bercerita apa yang saya tahu. Mudah-mudahan jika yang saya tahu belum saudara tahu bisa menambah manfaat. Jika pengetahuan saya dianggap salah, segera kritis, jangan menunggu lama-lama, supaya saya bisa membenahi dan memahami kritisi dari saudara-saudara semua. Berarti ada yang salah di pendapat saya, semacam itu, biar tidak kemana-mana, biar kita nanti menyebarkan berita atau kabar kolam ini sesuai dengan kolam yang benar gitu loh. Jadi terima kasih sebelumnya atas respon sederek-sederek, meskipun ini masih baru, channel Kabar Kolam kan baru saja, belum lama ya. Tapi alhamdulillah respon komentarnya luar biasa. Mari kita bahas sekarang ngaji Al-Quran angen-angen sak maknane. Membahas Al-Quran, apa sih makna Al-Quran. Saya akan cerita aja ya, ini saya dapat cerita juga dari baik temen yang hobi ngaji atau dari beberapa, kalau saya melihat di TV atau di YouTube atau di
denger radio atau zaman dulu masih ramenya radio itu dai sejuta umat. Nah, Kiai Haji Zainuddin MZ, terus baru-baru ini yang luar biasa mendamaikan hati, AA Kim. Nah itu, dan banyak lagi yang kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah beliau-beliau yang luar biasa. Baru-baru ini kalau di YouTube yang paling sewenang itu kalau mendengar Gus Bahak itu, dengan berbagai guyonannya dan ceritanya. Terus budayawan kita yang sudah lama bergelut di dunia, mau dari wartawan politik sampai getol di makyahnya. Dulu sering kita sebut Cak Nun, nah sekarang sudah Mbah Nun karena sudah sepuh. Itu juga enak itu. Jadi banyak tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan panduan. Namun kita juga tidak boleh tutup mata ketika mendengar atau memahami apa yang beliau katakan kurang jelas. Kita zamannya media sosial, kita share saja. Supaya apa? Kalau mendengar atau melihat, memperhatikan apa yang kita pertanyakan tentang ceramah beliau-beliau itu yang kurang kita pahami, dan para santri-santrinya atau penggemar yang lain dari kita itu lebih paham, nanti biar bisa komentar atau memberi penjelasan lebih lanjut, atau mungkin bahkan beliau sendiri yang bisa menjelaskan semacam itu. Kembali lagi ke ngaji, saya ingin mengutip atau menceritakan pendapat beberapa ulama, bahkan banyak mungkin ya. Jadi Al-Quran itu diceritakan dari 30 juz. Itu kalau diringkas, semua tidak akan pernah menyimpang dari induk ayat Al-Quran yang kita sering menyebut umul kitab, embuk-embukane Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita memahami isi Al-Quran? Apakah cukup dengan memahami Al-Fatihah dulu, atau Al-Quran semuanya dulu baru kita cocokkan ke Al-Fatihah? Nah, rasionalnya kan gitu, gini ya, namanya mbok-mbokan induk ayat itu kan kita pahami. Setelah kita paham isi daripada induk itu, maka ketika kita membaca ayat-ayat yang lain, begitu ada kesulitan memahami, bisa kita tengok lagi ke induknya, apakah cocok dengan ayat atau surat Al-Fatihah. Gimana jika menyimpang? Nah, itu baru kita bisa berguru, kita tanyakan ahlinya. Itu kalau kita diperkenankan angen-angen sama aneh, jadi tidak menunggu harus khatam 6 kitab yang seperti kita bahas di awal-awal video kabar kolam. Ini saya jadi ingat juga teman saya yang pernah memberi saya pengetahuan ini, dan saya ingat melekat sekali apa yang diceritakan. Jadi teman saya ini pernah ngaji ke seorang, itu kalau di daerahnya itu dikatakan dukun ya dukun, pito ya pito, tapi ternyata orang tadi, kakek-kakek tadi itu membedah Al-Fatihah dengan cara makna, jadi tidak mengartikan. Kurang lebih begini ya, mudah-mudahan tidak salah. Jadi beliau itu, kakeknya itu